warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, meskipun di pagi kita yang tidak begitu cerah juga hujan ini. Semoga pagi ini kegiatan kita diberi kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun yang terhormat Ibu hari ini tidak dapat bergabung ya bersama kita, tapi semoga kegiatan diskusi kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, sebelum itu, izinkan saya, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan diskusi pada pagi kita kali ini. Tidak lupa juga kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah curahan kepada kita, umatnya juga kepada keluarga serta para sahabatnya. Baik, sebelum kita mulai presentasi serta diskusi kita kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama agar kegiatan kita kali ini diberikan kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk presentasi kami kali ini, kelompok 3, saya dan Didi Salma Afifah dengan NPM 2021222033 selaku moderator, kami membawakan materi dengan judul Organisasi Profesi Kependidikan. Nah, langsung saja ya, untuk materi yang pertama, baik, sebelum itu ini adalah daftar isi mengenai materi yang akan kami sampaikan. Ya, yang pertama ada pengertian organisasi kependidikan, kemudian ada tujuan serta pengembangan organisasi kependidikan di Indonesia. Dilanjut oleh fungsi organisasi profesi, kemudian ada peran, yang terakhir ada jenis-jenis organisasi profesi kependidikan. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita langsung saja ke materi pertama, yaitu Hilda yang akan menjelaskan mengenai pengertian profesi kependidikan. Kepada Hilda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai pengertian organisasi profesi kependidikan. Menurut James D. Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Nah, biasanya keahlian tersebut boleh melalui suatu jalur khusus dan biasanya ditempuh dengan waktu yang relatif lama. Maka dari uraian atau pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi pendidikan adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Slide selanjutnya. Baik, adapun tujuan organisasi profesi kependidikan, menurut isinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang profesional. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan atau karir anggotanya. Hal tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan organisasi dalam bidang mengembangkan pekerjaan anggota tersebut sesuai dengan bidangnya. Nah, karir yang dimaksud adalah wujudkan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain atau lingkungannya, melalui serangkaian aktivitas. Nah, organisasi profesi ini berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk jadinya peningkatan karir setiap anggota. Dan organisasi profesi kependidikan ini harus mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya untuk mencapai karir atau pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya.
Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Hal tersebut merupakan upaya organisasi agar terwujudnya kompetensi pendidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, pengemban profesi ini akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Hal ini merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuannya. Organisasi profesi kependidikan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan para anggotanya melalui pendidikan atau latihan yang tentunya terprogram. Lalu yang keempat, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Hal ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan yang semena-mena atau tidak manusiawi. Dalam memasuki organisasi profesi kependidikan ini, anggota akan terlindungi dari perlakuan masyarakat yang tidak mengindahkan martabat kemanusiaan dan mereka akan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar etis yang disepakati. Lalu tujuan yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota. Ini merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya baik itu kesejahteraan secara batiniah maupun lahiriah. Nah, dalam teori Maslow, kesejahteraan ini mungkin menempati urutan pertama berupa kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi. Kebutuhan fisiologis ini dapat berupa kebutuhan primer seperti makanan, minuman, tempat tinggal, ataupun pakaian dan sebagainya. Dan hari ini telah banyak kiprah organisasi profesi kependidikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan fisiologis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya Hilda atas penjelasannya yang cukup jelas dan dapat dipahami oleh kita semua. Baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya oleh pemateri kita yang kedua yaitu Raisa yang akan menjelaskan mengenai pengembangan organisasi kependidikan di Indonesia. Kepada Raisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan organisasi kependidikan di Indonesia. Pengembangan atau profesionalisasi guru bisa dilakukan melalui kegiatan PPG dan juga PPL, di mana lembaga yang terlibat di dalamnya adalah LPTK dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan atau STKIP, universitas atau institut Keguruan Ilmu Pendidikan atau IKIP, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang sering disebut juga dengan FKIP yang keberadaannya di bawah universitas. Lembaga-lembaga pendidikan yang dilibatkan dalam peningkatan mutu guru antara lain PPG dan juga LGMP. Jadi dalam manajemen pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, baik sekolah maupun kampus, berperan dari seorang pemimpin yang sangat penting dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi akan berjalan baik jika pemimpin-pemimpin tersebut serta pihak-pihak yang terkait dapat berjalan dengan baik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan metode atau langkah yang diambil seorang pimpinan yang berhubungan dengan keputusan akhir dalam penyelesaian masalah dan menetapkan suatu kebijakan. Banyak sekali sekolah dan juga institut ataupun perguruan tingkat dasar yang menengah maupun tinggi lambat dalam pengembangan organisasinya, karena organisasi yang berkembang tidak hanya dinilai dari segi kuantitas siswa dan pengajarnya, tetapi organisasi itu dikatakan lambat dalam berkembang dari segi prestasi dari hasil karya, cipta, dan karsa peserta didik yang masih sedikit serta kurangnya iklim kerjasama yang tercipta di antara para pengajar. Pimpinan dalam sebuah organisasi sangatlah berperan penting karena seorang pemimpin yang menciptakan kerjasama kondusif di antara bawahannya dengan pengambilan keputusan secara baik dengan metode yang tepat, maka dapat dipastikan permasalahan akan terselesaikan dengan baik pula dan pengembangan organisasi dapat terwujud secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi profesi kependidikan.
Yang pertama yaitu memberikan pertimbangan atau advisory agency dan memberikan masukan-masukan pada pemerintah dalam menyusun perencanaan pendidikan. Hal ini direncanakan pihak yang menjadi anggota organisasi juga terdapat guru sehingga langsung mengetahui bentuk kondisi dan situasi lapangan program pendidikan yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu sebagai pihak yang mendukung atau supporting agency. Di dalam poin ini bersifat yang pemikiran, artinya tenaga ahli kependidikan dalam penyelenggara, pembinaan, dan pengembangan pendidikan, di mana di sini organisasi memberikan dukungan penuh dalam melayani keluhan atau permasalahan yang terkait. Yang ketiga yaitu mengkritisi dan mengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar. Yang keempat yaitu sebagai mediator atau communicating agency antara guru dan dengan pemerintah atau dinas pendidikan dan stakeholders, artinya pihak yang memberikan jalan atau menghubungkan guru dalam menyampaikan pesannya. Cukup sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raisa yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi kita selanjutnya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, teman-teman sekalian boleh masuk ke situs atau website Mentimeter, lalu bisa masukkan kode yang tertera pada layar teman-teman sekalian. Saya juga akan mengirimkan link yang nantinya bisa teman-teman akses untuk mengikuti kegiatan ice breaking kita pagi ini, ya. Iya, sudah saya kirim linknya. Bisa langsung diakses, silakan. Iya. Bentar, saya share screen dulu ya, sebentar. Agar kita bisa melihat apa yang teman-teman sampaikan. Baik. Apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa mengakses, bisa langsung diisi ya, apa yang ada di benak kalian atau yang terpikirkan oleh kalian jika mendengar kata organisasi kependidikan. Silakan bisa langsung diisi. Ya, kita sudah dapat satu ya. Ada lagi mungkin. TGRI, oke. Yang lainnya mungkin silakan ungkapkan opini kalian mengenai apa yang terpikir jika mendengar kata organisasi kependidikan. Okay. Kayak di PPG, oke, good. Kan MGMP, oke. Jakarta Teacher Club, nice.
integritas. Mhm. Oke. Yes, nice. Mhm. Sudah ada 13 responden ya. Silakan. Mhm. Oke, ini sudah cukup ya. Mari kita lihat di sini ada beberapa responden yang sangat unik juga, sangat luar biasa beragam ya. Nah, di sini salah satunya ada ada yang paling besar di sini ada PGRI ya. Memang sangat benar ya. Kalau kita sedang berbicara tentang organisasi kependidikan, pasti yang terlintas di tahu sebuah organisasi untuk guru, itu kan. Nah, kemudian ada juga perkumpulan guru, kemudian ada Ikatan Guru Indonesia, betul. Kemudian ada juga Satgas, betul. Kemudian juga ada yang menarik ini, ada oposisi Kemendikbud. Mungkin yang baru saja memberikan responden tersebut bisa dijelaskan apa maksudnya oposisi? Silakan. Oposisi Kemendikbud, boleh dijelaskan mungkin kepada kita? Oke, baik. Saya izin menjelaskan boleh? Karena itu saya yang mengisinya. Oh, tentu. Silakan. Oke, baik. Kenapa saya mengisi oposisi Kemendikbud? Karena setiap ada statement atau kebijakan dari Kemendikbud atau pemerintah, PGRI adalah menjadi salah satu oposisi yang sekiranya kebijakan tersebut itu dapat merugikan atau tidak bakal terjalan secara bebas dan intinya akan merugikan. Nah, PGRI berperan penting dalam menyelaraskan dan memberikan suatu peringatan kepada pembuat kebijakan agar mereka tahu konsekuensi yang akan dibuatnya itu seperti apa. Baik, terima kasih Aldi yang sudah menjelaskan apa maksud dari oposisi Kemendikbud tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apa saja jenis-jenis organisasi kependidikan? Ya. Menurut pendapat kalian, apa jenis-jenis organisasi kependidikan yang ada di Indonesia? Baik di Indonesia maupun di dunia, boleh ya, silakan. Ayo, silakan. Apakah sudah berganti? Silakan diisi. Oh, wow, sudah banyak ya.
PGHI, FGI, PGRI, FGI, maksud saya IPDI, Ikatan Sarjana Pendidikan. Wow. UNESCO, oke. IGI, GMP, oke. Wah, menarik ya, cukup menarik sekali, teman-teman. Oke. Dan sepertinya kebanyakan juga mengisi PGRI ya. Iya. Aptisi, oke. KGMD, oke. Baik, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud KGMD? Silakan. Silakan. Ada yang bisa menjelaskan KGMD itu apa? Oke. Oke. Tidak terdaftar dan terdaftar. Oke. Mungkin maksudnya jenis-jenis organisasi itu ada organisasi yang tidak terdaftar, juga organisasi yang maksudnya ada organisasi yang terdaftar dan tidak terdaftar, mungkin seperti itu ya. Oke. Baik. Mungkin bisa dicukupkan ya. Soalnya sudah bagus-bagus semua responnya, sudah bahkan sudah ada beberapa yang kami cantumkan dan akan kami jelaskan nantinya. Iya, baik. Kita sudahi saja. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti ice breaking kita kali ini ya. Dan kita stop share dulu, saya stop share. Baik. Karena waktunya hampir habis ya, saya end dulu meeting kali ini, lalu kita lanjut ke meeting. Kita lanjutkan lagi meetingnya dengan link yang akan saya berikan lagi ya. Ketidaknyamanannya juga aja ya presentasi kita yang terpotong tadi karena limit waktu. Baik, tadi kan kita sudah melakukan ice breaking ya, di mana saya meminta teman-teman sekalian untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang teman-teman pikirkan tentang apa itu organisasi kependidikan, juga jenis-jenis organisasi kependidikan. Nah, untuk materi yang akan selanjutnya kita bahas juga masih berkaitan dengan ice breaking kita tadi, yaitu mengenai peran-peran serta jenis-jenis organisasi kependidikan. Nah, peran-peran kependidikan, maksud saya peran-peran organisasi kependidikan itu dibagi menjadi ke dalam dua motif ya. Maksud saya ke dalam dua sub. Yang pertama itu perannya itu sebagai fungsi pemersatu, juga yang kedua itu sebagai fungsi untuk
meningkatkan kemampuan profesionalitas dari anggota dari organisasi. Nah, peran pemersatu ini secara intrinsik para profesional yang terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak sesuai dengan tugas profesi yang tengah dijalani atau yang telah diemban. Nah, mereka ini biasanya terdorong oleh semangat untuk menunaikan tugas-tugasnya. Nah, menjalankan tugas-tugasnya ini pun mereka didorong oleh semangat untuk menjalankan tugas-tugas sebaik dan seikhlas mungkin. Nah, adapun secara ekstrinsik, para profesional terdorong oleh tuntutan untuk masyarakat, ya. Jadi para profesional ini atau yang bisa kita sebut sebagai para tenaga pendidik yang profesional ini memiliki peran dalam organisasi kependidikan ini untuk memajukan masyarakatnya sebagai pengguna jasa suatu profesi yang semakin kompleks setiap waktunya. Nah, secara teoritis kedua motif ini juga sekaligus menjadi tantangan sebab kedua motif tersebut dirasa cukup sulit apabila dijalankan atau dilakukan oleh individual. Maka dari itu diperlukanlah sebuah organisasi atau wadah untuk mengatur kedua fungsi juga untuk kedua motif tersebut. Nah, fungsi yang kedua ini tercantum ke dalam undang-undang yang mana disebutkan yang mana menunjukkan bahwa adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan para anggotanya untuk selalu meningkatkan kemampuan atau kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau forum atau ikatan profesi kependidikan. Nah, kemudian juga kemampuan yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu hal yang disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi ini juga yang dimaksud itu kayak maksud saya seperti kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan menurut Abin Syamsuddin. Nah, menurut Abin Syamsuddin juga, guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi ini bisa disebut sebagai guru yang kompeten. Nah, peningkatan kemampuan ini dapat dilakukan dengan dua program. Yang pertama program terstruktur dan yang kedua adalah program tidak terstruktur. Nah, menurut kurikulum 1994, program terstruktur ini dibuat dan dilaksanakan dengan sedemikian rupa supaya memiliki bahan dan bahan ajar untuk kegiatan belajar yang dikreditasikan ke dalam SKS tertentu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah program tidak terstruktur. Nah, program tidak terstruktur ini terbagi menjadi 4 motif ya. Yang pertama adalah penataan tingkat nasional dan wilayah, kemudian ada supervisi yang dilaksanakan pengawas atau pejabat yang terkait ya seperti contohnya kepala sekolah, kepala bidang dan sebagainya. Yang ketiga adalah pembinaan dan pengembangan sejawat, yaitu dengan pembinaan atau pengembangan yang dilakukan oleh sesama tenaga kependidikan yang sejenis, jadi guru antar guru seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembinaan dan motif sendiri ya, dengan partisipasi dalam seminar dan lain sebagainya, dan kegiatan yang sejenis seperti itu. Organisasi kependidikan ya. Jenis-jenis organisasi kependidikan kan ya, sebutkan maksud saya pada sesi. Saya sudah melihat beberapa tadi ada yang menuliskan PGRI, IPBI, kemudian ISPI, kemudian MGMP. Nah, hal itu betul yang disebutkan oleh teman-teman sekalian itu merupakan jenis-jenis yang ada pada organisasi kependidikan. Nah, yang akan kita jelaskan atau yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah hanya 4 jenis-jenis organisasi profesi kependidikan. Yang pertama ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia.
Mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengar ya kata-kata PGRI, mungkin entah itu di SD atau di mana gitu. Nah, PGRI ini atau organisasi ini memiliki tujuan utama yaitu membela dan mempertahankan NKRI serta memajukan pendidikan untuk seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan organisasi profesi. Nah, atau bisa kita sebut dengan education as public service and not commodity. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, organisasi selanjutnya adalah MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, yang seperti ini juga mungkin sudah sering kita dengar ya di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin di semester lalu juga kita pernah melakukan kegiatan yang mana bersifat seperti kegiatan MGMP ya, teman-teman. Nah, menurut Mangku Saputra, maksud saya, MGMP merupakan forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah, baik itu kabupaten, kota, atau wilayah-wilayah lain. Nah, tujuan utama dari organisasi ini adalah selain untuk berdiskusi akan metode pembelajaran atau hal yang lainnya, juga untuk memotivasi guru serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru tentu saja dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran. Nah, juga tujuan dari MGMP ini juga untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau yang disingkat dengan ISTI. Nah, pada awalnya organisasi ini berupa organisasi kependidikan regional yang dalam perjalanannya ini tergabung ke dalam sebuah forum, yaitu Forum Organisasi Profesi Ilmiah atau FOPI, yang kemudian berkembang dan mulai muncul himpunan-himpunan pendidikan ya, seperti himpunan sarjana ilmu sosial, juga himpunan sarjana ilmu alam. Nah, yang terakhir ada IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, organisasi ini didirikan tentu saja untuk memberikan sumbangan atau keikutsertaan yang secara nyata gitu ya, dan lebih positif juga dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan mengenai peran serta jenis-jenis organisasi. Berikut ini kita lanjut menyaksikan video mengenai kegiatan MGMP Bahasa Inggris di salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah, tolong disimak ya teman-teman, mungkin bisa jadi gambaran untuk kita nanti jika kita akan menjadi guru bahasa Inggris. In our meeting of MGMP, hello, good morning. We discuss about the new. very well, thank you. What a great can gather here, Porda 1. And I'm sure that you have implemented what have we discussed last week. I'd like you one by one to describe to tell a story maybe of your
ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin sedang terkendala jaringan ya, karena juga cuaca juga yang kurang mendukung ya, jadi jaringannya juga ikut tidak mendukung, jadi mohon ditunggu sebentar ya teman-teman sekalian. And the ingredient and the step. Kemudian dengan orang terdekat itu my idol and my sister. Dan saya minta masukan dari teman-teman, mungkin siswa kami bisa memahami. Misalnya menggunakan satu kata kerja nanti dihubungkan dengan kata-kata yang lainnya. Jadi nanti anak itu diberikan potongan kertas. Ini loh subjeknya, ini ada kata. Ingredient and the step. Kemudian yang berikutnya tentang orang. Di sini terkait dengan orang terdekat itu my idol and my sister. Dan saya minta masukan dari teman-teman, mungkin ada trik khusus bagaimana agar siswa-siswa kami bisa memahami. Misalnya menggunakan satu kata kerja nanti dihubungkan dengan kata-kata yang lainnya. Jadi nanti anak itu diberikan potongan kertas. Ini loh subjeknya, ini ada kata kerjanya, mungkin di sini ada nonnya ataupun yang lainnya. Nanti anak itu biar nyusun sendiri. Ini ada kata acak banyak sekali. Menarik nggak teman-teman? Ya, anak-anak nggak boring lagi. Mungkin ini bisa kita agendakan untuk minggu depan. Gimana? Oke? Hari ini ada sesuatu yang akan kita diskusikan bersama, yaitu extensive reading. Di extensive reading ini sudah saya lakukan di kelas saya. Ini adalah beberapa hasil kerja anak-anak. Terlihat ya? Di sini
Yang perlu kita tekankan di extensive reading ini berbeda dengan ketika kita memberikan intensive reading. Karena di extensive reading kita akan memberikan banyak kesenangan anak-anak membaca, kemudian menghasilkan sesuatu untuk menceritakan pemahaman mereka. Tetapi kalau intensif, kita akan memberikan banyak latihan memahami konsepnya. Ini adalah contoh picture series. Saya berikan teks deskriptif mengenai My Friends Arkan. Lalu anak-anak menceritakan kembali dalam picture series. Gunakan media-media gambar lah yang sederhana untuk membawa mereka kemana arahnya. Bapak Ibu, saya ada video pembelajaran mengenai extensive reading ini, mungkin bisa kita saksikan bersama-sama dulu ya. There is our picture series. My father name is Fadlan. He's 43 years old. This is him protection. Bapak Bapak Ibu akan membaca teks, kemudian akan merencanakan skenario pembelajaran mengenai extensive reading. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdekat gimana? Oke sih, cuman tapi kayak misalkan kita ngambil yang paling dekat dengan siswa di sekolah kan kayaknya di lingkungannya. Gimana kalau misalkan kita ngambil lingkungan di sekitar sekolah ini? Berarti nanti kita anak-anak kita bawa keluar ya, bawa keluar untuk mendiskusikan lingkungan yang ada di sekolah gitu aja. Tiba saatnya kita akan mengikuti simulasi dari pembelajaran extensive reading. Nanti kita akan mungkin keluar langsung di lingkungan yang terdekat dengan kita. Akan saya bacakan hasilnya. There is a big and small pond in front of the school. There are several short fish. Kita sudah membuat skenario pembelajaran tentang extensive reading. Kita juga sudah mensimulasikan bagaimana langkah-langkah extensive reading, dan saya harap Bapak Ibu mempraktekkan, mengimplementasikan ini semua di kelas sebelum nanti kita akan gunakan di lesson study pada 2 minggu yang akan datang. Kita akan lakukan di mana kira-kira Bapak Ibu? Bu Endang? Di SMP 2 Banjar aja. Oke, siap ya? Siap. Berarti lesson study kita akan kita lakukan di SMP 2 Banjar dengan guru model Bu Endang. Baik semuanya, kita sudah menonton video mengenai kegiatan MGMP di salah satu kota yang ada di Indonesia ya. Nah, dapat kita saksikan pula bahwa kegiatan MGMP itu seperti menjelaskan atau berbagi ide mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk diimplementasikan di dalam ruang kelas kepada murid. Ya, kita juga dapat lihat tadi MGMP itu memiliki skala yang mungkin dalam video skala kecil ya, hanya satu sekolah saja, tapi pada kenyataannya di lapangan MGMP itu mencakup seluruh wilayah ya, seluruh sekolah yang ada di wilayah tersebut. Maksud saya guru mata pelajaran yang ada di kota tersebut, seperti itu. Nah, baik, jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah organisasi merupakan suatu perserikatan manusia dari 2 orang ataupun lebih yang di dalamnya terdapat struktur serta ketentuan dan sistem kegiatan kerja dalam menggapai tujuan bersama. Nah, tujuan dan manfaat organisasi kependidikan yaitu meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan, kemampuan, dan kewenangan profesional kesejahteraan, dan melindungi martabat manusia,
serta manfaat organisasi kependidikan yaitu untuk membangun kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa mengenai suatu pandangan tentang kompetensi pendidikan. Adanya suatu pandangan tersebut menunjukkan bahwa kelompok organisasi profesi kependidikan mengatur dirinya dan dapat diatur oleh masyarakat berdasarkan minat dan kepentingan masyarakat. Baik teman-teman, untuk sesi tanya jawab, kita langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Nah, untuk penanyanya bisa saya batasi hanya 3 orang penanya tercepat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, pendapat, ataupun sanggahan dari apa yang kami sampaikan tadi, bisa langsung raise hands ya. Nanti kami pilih manakah yang akan kami pertimbangkan gitu pertanyaannya. Disilakan ya teman-teman. Sudah banyak ya yang raise hands di sini. Baik, untuk orang pertama yang akan saya panggil kepada Via Resviana, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman kelompok 3 ya. Pertama-tama terima kasih atas penjelasan materinya. Sudah sangat jelas ya. Namun di sini saya ingin menanyakan mengenai organisasi PGRI gitu. Sebagai salah satu jenis organisasi profesi kependidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah semua guru itu otomatis menjadi anggota PGRI? Kemudian berkaitan dengan tujuan organisasi kependidikan sendiri, tadi disebutkan bahwa ada tujuannya itu meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota. Nah, misalnya nih, kan seringkali ya kita mendengar berita gitu, ada misalnya seorang guru yang melakukan kekerasan atau pelanggaran kode etik keguruan mungkin di saat mengajar gitu. Nah, peran organisasi PGRI sendiri gitu apabila misalnya ada salah satu anggotanya yang melanggar begitu kode etik guru, apakah ada hukuman ataupun misalnya bagaimana gitu prosedurnya untuk yang tadi mempertahankan martabat anggota tersebut. Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Sangat bisa dipahami. Terima kasih pertanyaannya, Via. Terima kasih. Ya, baiklah. Untuk tanya atau pendapat selanjutnya, saya akan panggil Nadia Sri. Silakan. Baik, terima kasih kepada Andini yang telah mempersilakan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Sri Astuti Anwar dengan NPM 2021222017. Di sini saya akan menanyakan tentang pengembangan organisasi kependidikan Indonesia. Tadi kan disebutkan dalam materi pengembangan organisasi kependidikan Indonesia itu bahwa sering terjadinya krisis moralitas yang mungkin bisa menjadi penyebab runtuhnya etika fundamental bangsa. Sehingga akan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak mampu memberikan sikap atau moralitas yang baik dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Nah, menurut kelompok kalian, gimana sih solusinya menghindari krisis moralitas tersebut? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah sangat jelas, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Oke, baiklah. Untuk penanya terakhir ya, teman-teman, akan saya pilih Sari Lestari. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sari Lestari dengan NPM 2021222003. Izin bertanya, apakah ada permasalahan yang dihadapi organisasi profesi guru di masa sekarang ini? Nah, jika pun ada,
Tolong dijelaskan beserta dengan cara mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, sepertinya ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir deh, supaya tidak ganjil. Baik, kepada Syifa mungkin dipersilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak moderator. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Mungkin nama saya Syifa Khofifah Saidah. NPM saya 202122011. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai fungsi organisasi profesi keguruan ya. Di sana itu salah satunya ada sebagai pihak yang mendukung atau supporting agency, dan di sana juga di PowerPoint tertuliskan pada poin ini bersifat pemikiran. Di sini saya belum mengerti ya, bersifat pemikiran itu seperti apa. Mungkin itu aja, Andini, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Oke, karena waktunya juga limit ya, kita pindah saja ke grup chat, nanti jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari kalian akan dijawab di grup chat nanti ya. Sebelumnya terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam diskusi kita pagi ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan juga ketidaknyamanan selama diskusi berjalan. Kita langsung pindah ke grup chat saja ya. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andini.